Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. amin. Indonesia berhasil mengalahkan Palestina dengan skor Betul, 2-0. Luar biasa sekali ini anak-anak muda kita. Bro Ipung, gimana nih betul. jalan pertandingannya? Ya, memang kalau menurut saya ya, ketimbang dua pertandingan yang pernah dijalani oleh timnas kita, justru di pertandingan melawan Palestina itu paling kelihatan lubang-lubangnya gitu loh, Bro. Hmm, Walaupun kita berhasil menang 2-0, tapi dengan kita melihat mereview hasil jalannya pertandingan, itu ternyata apa yang kita harapkan adanya perbaikan atau evaluasi di lini tengah itu sepertinya belum kesampaian gitu loh. Karena lini tengah kita terutama di gelandang-gelandang bertahan ini itu juga masih belum bisa bermain seperti yang kita harapkan. Artinya mereka bisa katakanlah bisa langsung mengantisipasi pada saat ada serangan gitu loh. Ada serangan transisi permainan dari menyerang dan bertahan dan koordinasi antara lini tengah kita dengan lini belakang itu juga masih bermasalah saya melihat gitu loh, Bro. ini bermasalah karena memang perbedaan pemain atau Mm -mm. pemain yang biasa bermain cuman sudah kelelahan. Nah, jadi gini, kan di pertandingan melawan Uni Emirat Arab, Mhm, itu kan yang bermain adalah Zidane dengan Figo mhm, untuk diplot sebagai gelandang bertahan. mhm, Sementara gelandang menyerang tetap dipercayakan kepada Caviatur. Nah, di pertandingan ini dua pemain yang tadi saya sebut itu tidak dimainkan. Pelatih coach Bima sudah memasukkan kemudian Narendra dengan Jehan gitu loh, mhm, Jehan mhm, Pahlevi. mhm, Tapi pergantian pemain ini pun juga ternyata belum bisa menjadi solusi saya lihat. mhm. Karena antara koordinasi antara pemain belakang dengan yang seharusnya dilakukan oleh seorang gelandang bertahan itu masih sering ini ya, masih sering tidak fokus gitu loh. Hmm, hmm, Dan kelihatan sekali bahwa di tim under 17 ini ternyata kita masih butuh ya pemain dengan tipe gelandang petarung. hmm. Dan saya lihat di squad yang under 17 ini belum ada pemain yang sepertinya Punya punya karakter karakter seperti seperti itu. itu. Oke, Betul, Bro. oke. Nah, sorry. Berarti memang di tim yang sekarang belum punya karakter yang seperti itu. Tapi mungkin nggak sih Hmm, ini karena apa hmm, ya rotasi pemain hmm. jadi yang sekarang bermain melawan Palestina ini sebenarnya bukan tim intinya atau tim yang utama karena disimpan untuk lawan Malaysia misalkan. Ada kemungkinan seperti itu nggak? Saya tidak melihat seperti itu karena dari sejak line up pertama dikeluarkan memang dua pemain si Vigo dan Zidane ini tidak bermain langsung Mhm, diganti oleh Narendra dan Jehan mhm, dan memang yang sangat terasa adalah ketidakhadiran Nabil gitu loh. Nabil kan mhm, waktu melawan Uni Emirat Arab sepertinya dia cedera jadi dia tidak mhm, bisa ditampilkan. Nah, itu juga menjadi lubang sebetulnya karena efektivitas serangan dari tengah itu kan boleh dibilang bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Palestina. Sehingga kita berharap sekali ya bahwa mhm, bangunan serangan ini kalau yang di tengah deadlock itu mulai dari sayap. mhm, Sayangnya sayap kanan kita dengan ketidakhadiran Nabil ini jadi masalah karena mhm, mhm, umpan-umpan lambung yang diharapkan oleh Arkan Kakak itu tidak ada dan selalu akurasinya juga jauh dari yang diharapkan. mhm, Masih untung ada Habil di sini. Walaupun Habil bukan seorang winger dan dia sebagai back sayap, tapi dia bisa memerankan posisi itu gitu loh, mhm, Bro. mhm, mhm. Nah ini bro, saya ngelihatkan di babak pertama itu Hmm, Indonesia lebih banyak menyerang, sementara ya, Palestina seperti lebih banyak bertahan. Tapi di babak betul. kedua kan berbeda sama sekali. Apakah Ya, ini memang sebuah triknya dari Palestina dengan bertahan seperti itu, hmm, sehingga
membuat pemain Indonesia lebih cepat kelelahan sehingga mereka Ya. berencana untuk menyerang di babak kedua. Apakah ada skenario seperti itu yang disiapkan oleh Palestina? Sangat mungkin ya skenario itu dilakukan oleh coachnya Palestina, karena pada saat babak pertama dimulai itu pemain Palestina semua melakukan zonal marking gitu loh. Jadi saya melihat bahwa gaya permainan yang diterapkan oleh Palestina ini itu mengingatkan saya pada gaya permainan Catenaccio-nya Itali yang bertahan total dan dia hanya mengharapkan pada serangan-serangan balik gitu. Nah, cuma persoalannya ketika Palestina juga berusaha untuk melakukan serangan balik, tapi karena kualitas permainan Palestina ya masih, ya ini kan kita maklum ya bahwa mereka masih muda ya, jadi belum bisa menerjemahkan gaya permainan counter attack yang efektif. Akhirnya itu masih bisa diredam, walaupun memang pertandingan di babak pertama jadi agak ini ya sebetulnya pergulatan di permainan areanya pertahanan dari Palestina. Ya. Gitu bro. Ya itu memang kelihatannya memang di settingnya seperti itu ya, sehingga memang di babak kedua itu Indonesia mulai banyak yang serang ya, lewatin lah gitu ya. Iya. Iya. Kayaknya seperti itu ya. Jadi begitu babak kedua dimulai, langsung coach dari Palestina melakukan perubahan gaya permainan. Mereka sudah mulai berani melakukan pressure di area pertahanan Indonesia. Yeah. Dan karena ini salah satu juga yang menjadi kekhawatiran saya adalah dengan cederanya Iqbal Gwijangge ya. Pertama, dia memang dalam pertandingan tersebut harus ditarik karena cedera. Yang kedua, kemungkinan kalaupun dia tidak cedera, dia sudah mendapat akumulasi kartu dari saat dia melawan UAE, dia dapat kartu, dan melawan Palestina juga dia dapat kartu. Jadi dengan demikian pada saat melawan Malaysia nanti sudah pasti Iqbal tidak hadir. Dan sayangnya pengganti Iqbal itu juga kurang bisa bersinergi dengan Sultan Zaki gitu. Dan dia masih ini ya, belum pandai membaca arah permainan. Dan ini akan bisa menciptakan potensi bahaya nanti. Nah, kalau melihat permainan Indonesia yang boleh dikatakan minor gitu ya dibandingkan dengan dua laga sebelumnya, kira-kira siapa nih pemain Indonesia yang boleh disebut bahwa yang menciptakan minor itu, atau seperti itulah kira-kira? Saya ya tadi yang saya sampaikan, dan dari review sebelumnya juga kan saya masih menggarisbawahi butuhnya gelandang-gelandang bertahan yang bisa bermain transisi dengan cepat. Karena gelandang-gelandang yang ada di squad U17 sekarang itu gelandang-gelandang yang bertipe bermain agak lebih mengandalkan pada skill gitu loh. Belum punya karakter sebagai petarungnya yang bisa merebut dan katakanlah punya kemampuan untuk berebut bola gitu dengan lawan, dan itu tidak ada di squad U17. Oke, bro, kalau kita simak dari kedua golnya Indonesia ini gimana nih, bro? Nah, itu gol pertama kan memang boleh dibilang gol keberuntungan ya, karena itu hasil dari sapuan yang tidak mulus malah masuk ke gawangnya Palestina. Nah, untuk gol kedua ini gol yang menurut saya cantik ya, karena sepertinya memang sudah dirancang karena melihat pada posisi penjaga gawang. Jadi pada saat Habil akan menembak ke arah depan gawangnya Palestina, itu kiper Palestina terganggu juga oleh pergerakan dari Arkan Kakak yang sepertinya akan mencoba untuk menyambut umpan lambung dari Habil. Melihat posisi penjaga gawang dari Palestina sudah mulai mendekati Arkan, artinya dia maju kan ke depan. Habil melihat posisi yang kosong, akhirnya malah dia tembak langsung ke arah gawang, dan itu tidak bisa dijangkau karena kipernya sudah keburu maju, berusaha untuk menutup Arkan gitu loh. Itu saya pikir tendangan-tendangan seperti itu akan lebih banyak muncul, ternyata cuman sekali itu aja, sayang sekali. Padahal betul bro. Kalau itu diulang lagi di
tendangan yang berikutnya mungkin bisa menghasilkan gol lagi ya. Sebetulnya itu yang saya harapkan ya. Ya. Kalau terjadi deadlock di sayap, kemudian di tengah, apalagi Indonesia juga sebetulnya mendekati katakanlah 10 sampai 15 5 meter dari garis garis penalti. Indonesia kan sebetulnya masih bisa menguasai bola gitu. Tinggal kepandaian atau kecermatan pemain-pemain untuk mencari posisi melakukan tembakan dari second line, itu yang harus dilakukan. Cuma sayangnya itu tidak dilakukan gitu loh, bro. Ya, saya lihat ada beberapa tendangan juga sih ke gawang, tetapi semuanya bisa diselamatkan karena terlalu lemah sih kalau menurut saya. Betul, betul. Apakah ini memang faktor kelelahan juga ini? Karena kan sudah 3 laga nih kan ya, 2 hari, 2 hari, 2 hari. 3 laga faktor dalam waktu 5 hari ini kan mungkin sangat mungkin karena kelelahan juga. Sangat mungkin, sangat mungkin. Karena faktor kelelahan ini juga yang menghambat sebetulnya, menghambat Palestina untuk bisa bermain lebih intens di babak kedua. Karena mereka juga sudah melakukan kalau nggak salah 4 pertandingan malah. Itu kan juga menguras sangat staminanya. Jadi tidak heran pemain-pemain Palestina pun juga banyak yang kram. Gitu. Kalau tidak salah Palestina justru baru selesai libur ya pada permainan tanggal 5 itu mereka tidak bermain dan mereka masih punya 1 laga lagi terakhir lawan Guam nanti tanggal 9 ya. Mungkin itu pertandingan yang sudah tidak menentukan ya. Iya. Tapi memang ini bro, satu ya yang saya juga cermati selain pertama tadi ya mengenai gelandang petarung yang masih kita butuh. Yang kedua, kita juga kelihatan pemain-pemain U17 itu belum punya otot-otot yang kuat di bagian atas ya. Jadi pada saat perebutan bola itu lebih sering agak-agak agak kurang seimbang jadinya. Karena ada benturan-benturan ini yang kemudian mempengaruhi keseimbangan dari pemain-pemain. Mestinya itu bisa dicermati juga oleh pelatih fisik dari U17 seandainya nanti pemain-pemain kita bisa melaju ke Piala Asia, rasanya itu yang harus bisa dibenahi. Artinya otot-otot bagian atas untuk menunjang keberanian pemain untuk melakukan body charge itu juga harus mulai diperhatikan, gitu bro. Oke bro, kita lihat ke klasemen ya, bahwa sebelumnya laga Malaysia melawan Uni Emirat Arab juga dimenangkan oleh Malaysia ya, ini luar biasa juga di Malaysia ya. Betul. Tapi ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara lebih bagus daripada Timur Tengah nih. Barat, ya? Indonesia, betul. Uni Emirat Arab, baik Indonesia maupun Malaysia mengalahkan juga Palestina seperti itu. Jadi Palestina dan Uni Emirat Arab kalah 2 kali, dua-duanya kalah oleh Indonesia dan Malaysia. Nah, sekarang di klasemen Indonesia berada di puncak ya dengan 9 poin. Disusul oleh Malaysia dengan 7 poin. Nah, ada yang bertanya nih, bro, kan katanya nanti ada 2 tim yang tidak dihitung ya, yaitu jadinya nantinya adalah laga terhadap Palestina dan laga terhadap Guam ini tidak dihitung dalam penentuan peringkat kedua kan, ya. Artinya tidak ada masalah ya dengan Indonesia pada saat Indonesia sekarang berada dalam posisi sebagai pemuncak klasemen. Tidak ada masalah justru bro, karena kita kan juga dari 3 pertandingan yang sudah kita lakukan itu 3 kali kita menang ya. Tinggal memang terakhir melawan Malaysia yang sepertinya ini adalah pertandingan yang buat Malaysia pasti mereka juga akan mencari kemenangan. Sebetulnya untuk tim Indonesia dengan mencari seri aja sudah cukup karena pasti akan menjadi juara grup dan pasti akan berangkat ke Bahrain nanti. Nah, tinggal bagaimana kita mengantisipasi gaya permainannya Malaysia. Dan yang sudah pasti ini adalah pertandingan dengan intensitas yang tinggi, tingkat emosional juga yang tinggi, dan mereka juga pasti akan berusaha mencari yang namanya kemenangan tadi gitu. Sebetulnya bagi Malaysia posisi kedua itu sudah dipastikan karena dia tidak bisa lagi dikalahkan oleh tim yang lain ya, artinya karena dengan poin 7 ini
tidak bisa dikejar oleh Uni Emirat Arab karena Uni Emirat Ya. Arab sudah selesai kan, sudah habis, tidak akan Ya. bermain lagi. Jadi posisi kedua runner up-nya buat Malaysia itu sudah seolah-olah Pasti. posisi aman lah, posisi pasti Iya. gitu. Cuman memang sebagai runner up itu tidak aman karena belum tentu bisa jadi masuk ke dalam 5 runner up terbaik gitu dibandingkan dengan di runner up di grup-grup yang lain. Nah, itu yang menjadi persoalan, makanya bagi Malaysia juga harus menang supaya bisa menjadi juara grup, dan Indonesia juga, kalau Indonesia sebenarnya cuma cukup dengan seri sudah cukup kan, selesai. Iya, betul. Ya, oke. Betul. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Palestina. Nanti kita sambung dengan prediksi antara Indonesia melawan Malaysia. Menurut Sobat sendiri, permainan Indonesia ini seperti apa? Lini mana yang mesti diperbaiki supaya nanti ke depan lebih bagus lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you, bro.